Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novaldi Radiasa dari kelas 12 MIPA 6 SMAN 20 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, khususnya peristiwa Trisakti yang ada di Jakarta pada tahun 1998. Peristiwa Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa pada tanggal 12 Mei tahun 1998 pada saat aksi demonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta menyebabkan puluhan mahasiswa lainnya terluka. 4 orang tersebut tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat vital di tubuh mereka, seperti pada bagian kepala, tenggorokan, dan juga dada. Untuk kronologisnya, pada peristiwa Trisakti ini, yaitu pada tanggal 12 Mei tahun 1998, terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Demonstrasi ini dipicu karena mulai goyahnya ekonomi Indonesia sejak awal tahun 1998 akibat pengaruh krisis finansial di Asia yang terjadi mulai tahun 1997 dan juga menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, sekitar pukul 10.30 pagi, aksi demonstrasi dimulai dengan pengumpulan segenap aktivis Trisakti di pelataran parkiran Gedung Syarif Tayyip. Aktivis ini terdiri dari para mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas, dan juga karyawan. Diperkirakan jumlah aktivis di demonstrasi ini berjumlah sekitar 6.000 orang. Pada pukul 10.45 pagi, aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang dan diiringi lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang dikumandangkan oleh seluruh peserta. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat pada saat itu. Selanjutnya, pada pukul 11 pagi, aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara, baik dari kalangan dosen, karyawan, maupun mahasiswa. Aksi tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar. Sekitar pukul 12.25, massa mulai memanas karena dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan, tepat di atas mimbar bebas, dan menuntut untuk turun atau long march ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota DPR atau MPR. Kemudian, massa pun bergerak menuju pintu gerbang untuk melakukan long march ke jalan. Satgas pun mulai siaga penuh berkonsentrasi untuk mengarahkan massa dan melapis barisan depan pintu gerbang, serta mengatur massa untuk tetap tertib dan berbaris saat turun ke jalan. Pada pukul 12.40, pintu gerbang dibuka dan massa pun mulai berjalan keluar secara perlahan dan bergerak menuju gedung MPR ataupun DPR, melewati kampus Untar. Baru berjalan sebentar, sekitar pukul 12.50, Long March mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan atribut lengkap, tameng, dan pentungan. Barisan Satgas terdepan menahan massa. Sementara itu, beberapa wakil mahasiswa melakukan negosiasi dengan komando aparat setempat. Sementara negosiasi berlangsung, massa ingin terus maju, tetapi tetap dihadang oleh pasukan aparat. Sekitar pukul 13.20, tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana Long March ini tidak diperbolehkan dengan alasan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas serta dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa pun merasa kecewa karena mereka merasa bahwa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Sementara itu, massa pun terus mendesak maju dan di saat yang bersamaan datang pula tambahan aparat untuk mengendalikan massa. Pukul 13.30, massa pun duduk dan dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa ini berlangsung di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, dan situasi pun tenang tanpa ada ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Sementara itu, negosiasi pun terus dilanjutkan dengan komandan setempat dan dicari pula terobosan untuk menghubungi gedung DPR atau MPR. Polisi juga memasang polis line yang berjarak 15 meter dari para mahasiswa.
Pada pukul 16.45, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi dan didapatkan kesepakatan adalah baik dari pihak aparat maupun pihak mahasiswa untuk sama-sama mundur. Kemudian diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Lalu mahasiswa pun bergerak masuk ke dalam kampus dengan tenang. Mahasiswa pun membubarkan diri secara perlahan dan tertib ke dalam kampusnya. Ketika mahasiswa dan aparat sudah sama-sama mundur secara perlahan, tiba-tiba seorang oknum yang bernama Masyud yang mengaku sebagai alumni berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar ke arah massa. Hal ini pun memancing massa untuk bergerak ke arah oknum karena mengira oknum tersebut adalah seorang anggota aparat yang menyamar. Kemudian oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat, sehingga massa pun mengejar ke barisan aparat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara mahasiswa dan juga aparat. Pada akhirnya Satgas dapat menahan massa dan meminta massa untuk mundur dan tetap tenang. Pada pukul 17.05, ketika massa bergerak mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan menertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor kepada mahasiswa. Sehingga sebagian besar dari mahasiswa kembali berbalik arah. Pada saat yang bersamaan, barisan aparat langsung menyerang para mahasiswa dengan tembakan dan lemparan gas air mata. Hal ini membuat massa panik dan berlarian menuju kampus. Aparat terus melakukan penembakan yang membabi buta, pemukulan, dan juga penginjakan terhadap mahasiswa. Dengan adanya aksi penembakan ini mengakibatkan jatuhnya korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Ada 3 orang yang meninggal dunia seketika di tempat dan juga seorang lainnya yang meninggal di rumah sakit. Sementara itu korban luka-luka ada 15 orang, yang dimana luka tersebut memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Hari Hertanto, Hafidin Royan, dan juga Hendriawansi. Mereka tewas tertembak di dalam kampus dan terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan juga dada. Pada pukul 19.30 malam, tembakan dari aparat pun mulai mereda. Rekan-rekan dari para mahasiswa pun mulai membantu mengevakuasi korban yang ada. Sementara itu, mahasiswa pun sempat berdialog dengan dekan untuk meminta kepastian pemulangan para mahasiswa ke rumahnya masing-masing. Terjadi negosiasi antara dekan dengan pihak aparat yang dimana hasilnya para mahasiswa dapat pulang dengan syarat keluar secara sedikit demi sedikit, yaitu per 5 orang. Kemudian pada pukul 20 malam dengan kondisi yang masih ketakutan dan juga trauma, para mahasiswa berangsur pulang ke rumahnya masing-masing. Para korban yang luka-luka segera dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Setelah itu, pada pukul 1.30 dini hari dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh pimpinan universitas, anggota Komnas HAM, pimpinan Polda Metro Jaya, dan juga beberapa pihak lainnya. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan juga jurnalis ternama, yaitu Anggi Widowati dalam karyanya yang berjudul Langit Merah Jakarta. Mungkin cukup sekian video salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, khususnya peristiwa Trisakti dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi. Semoga bermanfaat. Dadah.